Menembus sekat keterisolasian wilayah, tingkatkan pelayanan untuk sula, mandiri, dan bersahaja. Infrastruktur adalah wahana yang menghubungkan antara wilayah, sehingga kegiatan distribusi serta mengalirnya barang dan jasa dapat berlangsung. Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur adalah untuk menunjang aktivitas perekonomian dan sebagai faktor yang dipertimbangkan untuk menarik minat investasi pengelolaan sumber daya alam. Pada tahun 2017 dan 2018, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan telah mampu menembus sekat keterisolasian wilayah. Koordinasi Bapak Bupati dengan kementerian lembaga di pusat terus dilakukan. Buah dari koordinasi yang saat ini nampak adalah pembangunan ruas-ruas jalan nasional di Pulau Sulawesi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan jalan dan jembatan. Pada tahun 2018, pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Sulawesi telah menghubungkan 100% antar desa dan diupayakan agar ke depan nanti sebagian besar desa di Pulau Mongoli dapat terhubung melalui akses jalur darat. Pembangunan jalan kabupaten hingga akhir tahun 2018 mencapai 240,55 km dibandingkan dengan tahun 2017 sepanjang 211,45 km. Telah terjadi penambahan sepanjang 29,1 km, sedangkan pada tahun 2018 telah dibangun 7 buah jembatan dengan panjang 88 meter dibandingkan pada tahun 2017. Jumlah jembatan yang dibangun sebanyak 19 jembatan dengan panjang 135 meter, sehingga 2 tahun terakhir jumlah jembatan yang dibangun sebanyak 25 jembatan dengan panjang 223 meter. Perumahan rakyat sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap huniannya, maka pemerintah daerah sejak tahun 2017 hingga 2018 memfasilitasi bantuan rumah kumuh dan rumah tinggal layak huni RTLH. Pada tahun 2017, bantuan program ini dilakukan di sejumlah desa dengan 15 unit rumah tidak layak huni di Desa Wailau sebanyak 5 unit, di Desa Mangun sebanyak 7 unit, dan 3 unit di Desa Minaluli. Untuk membantu ketersediaan perumahan masyarakat, termasuk masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah terpencil, pemerintah memfasilitasi kebutuhan perumahannya melalui pembangunan perumahan komunitas adat terpencil. Selain bantuan perumahan, pemerintah menyampaikan bantuan jaminan hidup bagi warga komunitas adat terpencil, bantuan bibit pertanian, dan bantuan peralatan rumah tangga kepada keluarga-keluarga komunitas adat terpencil. Kelistrikan. Pemerintah daerah juga memiliki komitmen yang besar untuk pelayanan kelistrikan. Didukung kerja keras pihak terkait sehingga membuat keseluruhan Pulau Sulawesi telah teraliri listrik. Pelayanan listrik di Kabupaten Kepulauan Sula PT PLN Persero Wilayah Maluku dan Maluku Utara membagi 2 area kerja, yaitu Pulau Sulawesi dan Pulau Mongoli. Untuk Pulau Sulawesi, PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara telah memiliki 4 unit pembangkit listrik tenaga diesel. Sedangkan untuk pelayanan di Pulau Mongoli, PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara mempunyai 2 unit pembangkit, yaitu PLTD di Desa Dova, Kecamatan Mongoli Barat, dan PLTD di Mongoli, Kecamatan Mongoli Tengah. Telekomunikasi. Untuk pelayanan telekomunikasi, PT Telkom Persero telah membangun infrastruktur telekomunikasi dengan backbone satelit dan fiber optik. Adapun jaringan seluler dilayani dengan teknologi 4G sudah dapat dinikmati di Kota Sanana dan sekitarnya. Data lokasi BTS Kabupaten Kepulauan Sula sampai pada tahun 2018 terdapat 11 buah, sehingga dapat disimpulkan bahwa di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula saat ini yang baru terjaring internet sebanyak 21 desa dari 78 desa. Kondisi ini akan terus dikembangkan dari tahun ke tahun sehingga akses internet bisa dijangkau di seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Sula. Infrastruktur dasar untuk menurunkan angka kemiskinan. Di bawah kepemimpinan Bupati Hendrata Tes, persentase kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sula mengalami penurunan sebanyak 0,04% dari 8,63% tahun 2016, 8,59% di tahun 2017, dengan rincian 2.982 KK atau 8.793 jiwa. Target jangka pendek oleh pemerintah daerah untuk akhir tahun 2018, presentasi angka kemiskinan berada pada kisaran 8,53% atau terjadi penurunan sejauh 0,06%. Kisaran penurunan presentasi angka kemiskinan ini minimal juga dapat dicapai pada tahun berikutnya.
Drainase sesuai rencana detail drainasi Kota Sanana dan pusat pemerintahan yang disusun, sistem drainasi yang dirancang menggunakan paradigma baru ekodrainase, yaitu pengembangan sistem drainasi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Konsep ini menghasilkan adanya rencana pembangunan kolam retensi pada 2 kawasan di daerah dengan genangan jumlah debit air yang banyak, yaitu pada kawasan Masjid Raya Desa Falahu dan di Desa Waihama. Kebijakan pembangunan drainasi kawasan kota ini sesuai dengan harapan Bapak Bupati Hendrata Tes bahwa pada tahun 2020 Kota Sanana ditetapkan sebagai kota bebas banjir. Air minum. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan air minum hingga akhir tahun 2018 sudah mencapai 77% di 60 desa. Sedangkan target yang telah direncanakan pada pelaksanaan pembangunan air minum di tahun 2019 dengan sebaran cakupan layanannya mengalami penambahan hingga mencapai 94% di 73 desa dari total keseluruhan 78 desa di Kabupaten Kepulauan Sula. Sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Kepulauan Sula terdiri atas SPAM PDAM berjumlah 12 desa, SPAM Pedesaan berjumlah 21 desa, dan PAM SIMAS berjumlah 40 desa. Penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang perekonomian, pembangunan pasar, ketersediaan prasarana ekonomi adalah hal yang krusial di Kepulauan Sula. Peningkatan atau pembenahan sarana dan prasarana penggerak ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula merupakan hal yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam hampir paruh waktu kepemimpinan Bupati Hendrata Tes dan Julfahri Abdullah, salah satu hal yang diwujudkan adalah pembangunan pasar. Salah satunya adalah Pasar Basanohi Sanana yang memiliki kapasitas 198 tempat penjualan dan telah digunakan sejak September 2018. Penunjang perhubungan laut. Pelabuhan menjadi infrastruktur yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula. Upaya pembangunan tambatan perahu untuk mendukung konektivitas antar wilayah. Selain itu, pemerintah daerah berupaya terus memberikan solusi untuk konektivitas dan mobilisasi barang dan jasa yang lebih mengalir lancar dengan membangun 2 dermaga feri, yaitu dermaga feri Waikalopa di Pulau Sanana dan dermaga feri Tanjung Botu di Pulau Mongoli. Perjalanan antara Pulau Sanana dan Pulau Mongoli sudah bisa ditempuh dalam jangka waktu 30 sampai dengan 45 menit, sehingga arus distribusi barang dan jasa antar pulau meningkat serta menurunkan biaya pengangkutan yang tinggi sebelumnya. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan. Selain infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah juga melakukan pembangunan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. Dukungan dan penghargaan terhadap mereka yang berjasa di bidang pendidikan, Bupati Kepulauan Sula Hendrata Tes memberikan penghargaan dan beasiswa kepada siswi berprestasi Adiana Naipon dari SD Impres Kabau Darat dalam penelitian ilmiah ramah lingkungan, yaitu menangkap ikan tanpa meracuni dengan menggunakan buah batun. Ardiana berhasil keluar sebagai juara pertama dengan kategori produk terbaik di ajang KJSA Jakarta. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan penuh terhadap para guru di Kabupaten Kepulauan Sula yang berprestasi dan penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Tak terkecuali pegawai tidak tetap atau honorer juga diberikan penghargaan yang sama. Pemberian ONH gratis kepada guru berdedikasi yaitu Nur Hayati Basahona, guru honorer pada SD Waigoyova Kecamatan Sulawesi Timur, dan pemberian umroh gratis kepada pegawai yang berdedikasi yaitu Senen Buamona, honorer kantor pemerintahan Kecamatan Sanana Utara pada tahun 2018. Petugas sampah yang telah bekerja puluhan tahun atas nama Siti Tamher juga diberikan kesempatan yang sama. Di bidang kesehatan, menjaga kesehatan masyarakat adalah hal yang mutlak untuk mengisi dan menggerakkan pembangunan. Kesehatan adalah hal yang penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dalam mengisi bidang-bidang pembangunan.
Kabupaten Kepulauan Sula menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Maluku Utara yang menjadi sasaran program Nusantara Sehat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah dalam menghadirkan program kesehatan nasional ke daerah tercinta ini. Tercatat ada 6 tenaga kesehatan dari program Nusantara Sehat yang bertugas di Puskesmas Fuata, Kecamatan Sulawesi Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juni di tahun 2019. Kehadiran mereka sangat membantu pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan tertinggal. Dalam kaitan ini, maka sebagaimana yang telah dicanangkan dan dilakukan sejak tahun 2017, pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan pengobatan gratis pada tahun 2018 di sejumlah desa, antara lain di Desa Wainanas dan Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, di Desa Waisakai, Dusun Pancoran Kum, Kecamatan Mangoli Utara Timur. Sejak tahun 2017, pemerintah daerah telah membangun sejumlah puskesmas-puskesmas baru, antara lain di Desa Waitina, Desa Waiipa, Desa Baleha, Desa Mangoli, Sanana, dan Desa Waisakai. Pemerintah daerah juga telah berhasil membangun 12 kantor penyuluhan keluarga berencana di setiap kecamatan dengan harapan dapat memaksimalkan pelayanan KB bagi masyarakat. Pada tahun 2018, dilakukan penambahan ruang bersalin, ruang kerja, ruang jaga pasien, dan ruang laboratorium Puskesmas Fuata. Di samping itu, Dinas Kesehatan telah membangun 2 unit pustu, yakni pada Desa Jere, Kecamatan Mangoli Tengah, dan Dusun Pancoran Kum, Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur. Pada tahun 2018 juga terdapat rehabilitasi pustu Transmadupuhi dan pustu Waikavia. Selain upaya memperluas rentang dan cakupan wilayah pelayanan, fasilitas kesehatan juga terus ditingkatkan kualitasnya. Pada tahun 2018 tercatat Puskesmas Sanana telah lulus akreditasi dari pemerintah pusat dengan tipe Madya. Selain itu, upaya advokasi kebijakan untuk peningkatan status dan akreditasi dilakukan juga di RSUD Sanana. Membangkitkan ekonomi rakyat dari sektor perikanan. Potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Kepulauan Sula sangat melimpah sehingga pemerintah daerah terus berupaya untuk pengelolaannya, antara lain mendatangkan investor untuk ikut andil menanamkan modal. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan yang dilakukan oleh Bupati Hendrata Tes di kantor Badan Pelayanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan LPMUPK di Gedung Minabahari II, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Hasil dari pertemuan itu, pihak LPMUPK siap memberikan bantuan kepada para nelayan di Kepulauan Sula. Dan untuk merealisasikan program tersebut, pihak LPMUPK turut hadir dalam Festival Maksara 2018. Pada Festival Maksara ini, Bapak Bupati Kepulauan Sula mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia Muri karena mampu mempromosikan potensi perikanan dengan lomba mancing ikan terbanyak. Melalui koordinasi intens dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka pada tahun 2018, Kabupaten Kepulauan Sula mendapatkan jumlah bantuan yang cukup berarti, yaitu pemberian bantuan 10 unit kapal penangkap ikan bagi nelayan Sula. Jumlah bantuan kapal penangkap ikan yang dianggap cukup berarti ini diserahkan secara langsung oleh Bapak Bupati Hendrata Tes kepada kelompok nelayan di Desa Baju. Dalam arahannya, Bapak Bupati menyampaikan agar bantuan yang diberikan ini dapat digunakan secara bertanggung jawab dalam meningkatkan perekonomian usaha perikanannya. Sektor pertanian. Pada tahun 2017, pemerintah daerah lewat Dinas Pertanian melakukan kerjasama dengan pihak TNI dalam rangka pencetakan areal tanam padi sawah seluas 40 hektar di Desa Kaporo yang panen perdananya dilakukan oleh Bapak Bupati Kepulauan Sula. Pada tahun yang sama juga, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula melakukan MOU dengan Balai Penelitian Tanaman Palma, Balit Palma, Manado dalam kegiatan penetapan blok penghasil tinggi dan penetapan pohon induk terpilih kelapa yang berlokasi di Desa Wailoba, Naflo, Waitulia, dan Waitina dengan tujuan melepaskan varietas kelapa dalam unggul lokal menjadi varietas nasional dengan nama varietas Nui Sua. Pada tahun 2018, Dinas Pertanian melaksanakan beberapa kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus, antara lain pembangunan jalan produksi sepanjang 30 km yang tersebar di 30 desa di Pulau Sulawesi dan Pulau Mangoli, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 20 km yang tersebar di 17 desa di Pulau Sulawesi dan
Pulau Mongoli, pembangunan pompanisasi, pembangunan embung, pembangunan BPP, pengadaan sarana dan prasarana peternakan dan bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian. Sektor pariwisata, Kepulauan Sula memiliki sejumlah lokasi menarik yang dipertimbangkan dapat menjadi tumpuan pariwisata. Sejumlah lokasi wisata potensial dikembangkan baik melalui inisiatif dari bawah di tingkat desa maupun upaya-upaya terobosan dan sinergi oleh pemerintah daerah. Selain lokasi wisata dan situs budaya dan sejarah yang telah ada, tercatat lokasi-lokasi wisata yang relatif baru dikembangkan seperti hutan mangrove, Desa Puhea, Pulau Kucing, Pantai Tanjung Waka maupun Pantai Ngovanini di Teluk Paslal. Selain destinasi-destinasi wisata yang ada, Kepulauan Sula juga memiliki event atau kegiatan kepariwisataan seperti kampanye sadar wisata, Festival Maksaira, dan Festival Tanjung Waka, dengan harapan kedua festival ini masuk dalam kalender event nasional. Pengolahan kopi di Kepulauan Sula saat ini telah ditempuh prakarsa pengolahan dilakukan pada komoditi yang sejak lama telah populer di kalangan masyarakat Sula, yakni kopi. Masyarakat Sula dalam bahasa daerah menyebutnya sebagai kop sua. Tanaman kopi di Kepulauan Sula berjenis robusta, banyak tumbuh di dataran rendah. Hal ini membuat kadar air kopi di Sula rendah, sebab Kepulauan Sula merupakan daerah pesisir dengan intensitas suhu yang relatif sedang sampai tinggi. Kondisi ini membuat kopi Sula memiliki cita rasa tersendiri, rasa pahit yang alami, dan pekat membuat cita rasa kopi Sula ini nyaman di lidah. Kopi Sula yang saat ini dijadikan ikon kopi di Maluku Utara oleh Ternate Institute of Coffee, produk unggulan ini selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, didorong untuk memberi multiplier efek, terutama nilai kepariwisataan. Artinya komoditi ini tidak terhenti hanya pada produksi biji kopi, namun dikembangkan home industrinya serta wisata kopi. Selanjutnya, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah, Bupati Kepulauan Sula telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang penetapan produk unggulan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, yang di dalamnya menetapkan kopi Sula sebagai salah satu komoditi unggulan daerah. Merintis industri batik, Kepulauan Sula kini memiliki batik khas daerahnya. Ciri motifnya mengangkat kekhasan daerah Sula seperti hewan dan tumbuhan. Untuk mensukseskan program yang diinisiatif oleh Bapak Bupati Hendrata Tes, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula memfasilitasi pelatihan puluhan pembatik lokal pada tahun 2017. Adapun pola batik yang menjadi ciri khas adalah Wansusa yang artinya lebah madu, Kena Kawahi yang artinya ikan julung, Kena Tukarek yang artinya ikan Napoleon, Fat Vinakua yang artinya batu gadis. Bupati yang tertarik dengan inspirasi membuat batik khas daerah secara sigap melakukan koordinasi dengan pembatik maupun desainer. Saat ini hasil batik telah melalui tahapan launching promosi pada Jakarta Fashion Week dan siap dipasarkan. Pada puncak acara Festival Maksaira 2018, Putri Indonesia 2018 Sonia Virginia Citra mengenakan batik khas Sula. Batik tersebut dinamakan Batik Sula. Layanan kemasyarakatan, bantuan sosial. Untuk meringankan beban hidup yang dihadapi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, pemerintah daerah melalui skim program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial menyalurkan dukungan bantuan yang dilakukan per triwulan. Adapun jenis-jenis bantuan yang diberikan antara lain, bantuan kepada ibu hamil sebesar Rp350.000 selama 1 triwulan, bantuan kepada anak bawah usia 5 tahun sebesar Rp350.000 selama 1 triwulan, bantuan kepada siswa-siswi SD sebesar Rp225.000 selama 1 triwulan, bantuan kepada siswa-siswi SMP sebesar Rp375.000 selama 1 triwulan, bantuan kepada siswa-siswi SMA sebesar Rp500.000 selama 1 triwulan, bantuan kepada penyandang cacat berat dan lansia masing-masing sebesar Rp600.000 selama 1 triwulan. Selain kelompok penerima bantuan sosial di atas, juga ditambah dengan bantuan tetap keluarga penerimaan manfaat KPM
sebesar 500.000 per orang. Pada tahun 2018, pemerintah daerah telah memfasilitasi pembangunan gedung organisasi Islam Nahdlatul Ulama NU yang terletak di Desa Mangega, Kecamatan Sanana Utara. Pemerintah daerah juga terus berupaya memfasilitasi pembangunan gedung organisasi keagamaan dan kemasyarakatan lainnya. Pada Desember 2018, layanan publik kependudukan di Kepulauan Sula telah melaksanakan program akte kelahiran gratis dan diterima di tempat bagi bayi yang baru lahir di RSUD Sanana. Hal ini sesuai arahan Bapak Bupati Kepulauan Sula yang direalisasi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula dengan RSUD Sanana. Kemudahan perizinan. Pelayanan terpadu satu pintu merupakan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, baik perizinan maupun non-perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di satu tempat. Pelayanan terpadu ini memudahkan proses perizinan usaha. Sehubungan langkah tersebut, agar para pengguna jasa layanan perizinan dapat tersosialisasi dan paham prosedur perizinan online, maka mendahulunya dilakukan pelatihan kepada para pengguna jasa perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. 2 tahun terakhir penyajian laporan keuangan pemerintah daerah lebih baik dari kurang lebih 12 tahun sebelumnya, di mana BPK tidak memberikan pendapat alias disclaimer. Pada tahun 2016 dan tahun 2017, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula mendapat opini wajar dengan pengecualian. Hal ini terus diupayakan perbaikan pengelolaannya sehingga opini keuangan pada tahun berikutnya akan mendapat predikat tertinggi, yaitu wajar tanpa pengecualian. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi. Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses wawasan dan teknologi yang terbaik di tingkat nasional bahkan internasional untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan UNHAE Ternate adalah bagian dari strategi ini atas. Tindak lanjut dari nota kesepahaman ini adalah pemerintah daerah akan terus berkoordinasi sehingga siswa-siswi tamatan SMA, SMK Kabupaten Kepulauan Sula kategori tidak mampu dalam hal ekonomi yang berencana melanjutkan kuliah di Universitas Hairun Ternate harus diberi jatah beasiswa yang proporsional.